Bayangkan sebuah tempat yang dulu hanyalah hamparan rawa-rawa, sepi, tak berpenghuni, dan nyaris tersembunyi di antara lebatnya hutan pesisir. Tak ada gedung tinggi, tak ada keramaian jalan, bahkan tak ada jejak peradaban. Namun, siapa sangka, dari tanah berlumpur inilah, tumbuh sebuah kota yang kini menjadi pusat peradaban, perdagangan, dan budaya di Jawa Tengah. Inilah kisah perjalanan Semarang. Sebuah kota yang berkembang pesat dari zaman ke zaman, melewati berbagai era, mulai dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga menjadi pusat metropolitan modern. Bagaimana kisahnya bermula? Siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam membangun kota ini? Mari kita telusuri bersama jejak sejarah yang membawa Semarang ke tempatnya yang sekarang. Di pesisir utara Pulau Jawa, berdiri sebuah kota yang kini menjadi pusat perdagangan dan industri, Semarang. Namun, tahukah Anda bahwa sebelum menjadi kota metropolitan, Semarang hanyalah hamparan rawa-rawa yang belum tersentuh peradaban? Dengan Gunung Ungaran menjulang di selatan dan Laut Jawa di utara, kota ini memiliki lanskap alam yang unik, yang perlahan membentuk sejarahnya yang panjang. Secara topografi, Semarang memiliki keanekaragaman alam yang menarik. Di bagian utara, kota ini berada di dataran rendah yang membentang di sepanjang pantai, sementara di selatan, pegunungan menjulang tinggi. Sungai Semarang menjadi jalur penting bagi perdagangan dan aktivitas masyarakat sejak zaman dahulu. Sungai ini mengalir dari pegunungan dan membelah kota hingga ke Laut Jawa. Pada masa lalu, sungai ini digunakan sebagai jalur transportasi utama sebelum tergantikan oleh jalan raya dan rel kereta api. Selain sungai, Semarang juga memiliki hutan mangrove di kawasan pesisir yang memberikan perlindungan alami terhadap abrasi pantai. Keanekaragaman ekosistemnya menjadi daya tarik tersendiri, baik untuk ekologi maupun pariwisata. Namun, tantangan seperti banjir rob akibat kenaikan permukaan air laut terus menjadi ancaman bagi kota ini. Pada abad ke-8 hingga ke-10, wilayah Semarang masih merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Hutan lebat dan rawa mendominasi, sementara aktivitas perdagangan mulai terlihat di pesisir utara. Kapal-kapal dari India dan Tiongkok singgah di pelabuhan alami, membawa serta budaya dan komoditas yang menjadi awal dari perkembangan ekonomi di daerah ini. Pusat pemerintahan Mataram kuno lebih banyak terfokus di pedalaman, seperti sekitar Prambanan dan Borobudur. Sementara itu, pesisir utara, termasuk Semarang, lebih dikenal sebagai jalur perlintasan bagi para pedagang. Rempah-rempah, sutra, dan berbagai hasil bumi menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Namun, belum ada pemukiman besar yang berdiri di wilayah ini karena kondisi geografis yang masih sulit ditempati. Perubahan besar terjadi pada abad ke-15, ketika Ki Ageng Pandan Arang, seorang tokoh penting dari Kesultanan Demak, ditugaskan untuk membuka lahan di daerah ini. Dengan bimbingan Sunan Kalijaga, ia membangun pemukiman dan memperkenalkan pertanian serta perdagangan. Inilah titik awal Semarang berkembang dari sekadar perkampungan kecil menjadi kota dengan aktivitas ekonomi yang semakin hidup. Legenda mengatakan bahwa nama Semarang berasal dari kata asem arang-arang, yang menggambarkan daerah ini yang dahulu banyak ditumbuhi pohon asem secara jarang-jarang. Seiring waktu, pemukiman semakin berkembang, menarik banyak pendatang dari berbagai wilayah. Perdagangan semakin ramai, dengan pedagang dari Gujarat, Tiongkok, dan Arab yang mulai menjalin hubungan dagang dengan masyarakat setempat. Ki Ageng Pandan Arang juga membangun sistem irigasi yang canggih untuk mengaliri lahan pertanian. Ia mengajarkan teknik bercocok tanam yang lebih efisien, sehingga masyarakat dapat menghasilkan panen yang melimpah. Selain itu, beliau mendirikan pasar pertama di wilayah ini, yang menjadi titik temu bagi para pedagang dari berbagai daerah. Kegiatan ekonomi mulai berkembang pesat, menjadikan Semarang sebagai pusat perdagangan yang strategis di pesisir utara Jawa. Tak hanya dalam aspek ekonomi, Ki Ageng Pandan Arang juga berperan dalam penguatan aspek sosial dan budaya masyarakat. Ia mendirikan tempat-tempat ibadah dan memperkenalkan ajaran Islam melalui pendekatan yang selaras dengan budaya Jawa. Banyak pemimpin dan ulama yang kemudian lahir dari komunitas ini,
menjadikan Semarang sebagai salah satu pusat penyebaran Islam yang penting di Jawa. Semakin berkembangnya Semarang menarik perhatian penguasa-penguasa lain. Keberadaan kota ini semakin diperhitungkan dalam percaturan politik Jawa. Setelah bertahun-tahun memimpin dan membawa kemajuan bagi wilayah ini, Ki Ageng Pandan Arang akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada putranya, Pandan Arang II. Warisan yang ia tinggalkan tetap dikenang dan menjadi fondasi bagi perkembangan Semarang di masa-masa berikutnya. Pada abad ke-17, Semarang memasuki babak baru dalam sejarahnya dengan kedatangan Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, perusahaan dagang Belanda yang memiliki ambisi besar dalam menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Tahun 1678 menjadi titik balik ketika Sultan Amangkurat II dari Mataram menyerahkan Semarang kepada VOC sebagai imbalan atas bantuan militer dalam menghadapi pemberontakan Trunajaya. Sejak saat itu, Semarang berkembang menjadi pusat administrasi dan perdagangan Belanda di pesisir utara Jawa. Benteng Vijoek dibangun untuk mempertahankan kota dari ancaman bajak laut dan serangan dari kerajaan-kerajaan lokal. Infrastruktur pelabuhan diperbesar, memungkinkan kapal-kapal dagang dari Eropa, Tiongkok, dan wilayah Nusantara lainnya untuk berlabuh dan melakukan transaksi dagang. Pada abad ke-18 dan 19, Semarang menjadi salah satu kota pelabuhan utama Hindia Belanda, dengan sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda untuk menghasilkan komoditas ekspor seperti kopi, gula, dan rempah-rempah. Namun, di balik kemajuan ekonomi ini, rakyat pribumi mengalami penderitaan akibat kerja paksa dan pajak yang tinggi. Di kota, berbagai bangunan bergaya kolonial mulai bermunculan, seperti kantor dagang, gereja, dan rumah-rumah elit Belanda. Jalur kereta api pertama di Indonesia, yang menghubungkan Semarang dengan Solo dan Yogyakarta, mulai beroperasi pada tahun 1867, semakin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk. Seiring meningkatnya kesadaran nasionalisme pada awal abad ke-20, Semarang menjadi pusat pergerakan politik dan sosial. Organisasi seperti Sarekat Islam dan Partai Nasional Indonesia, PNI, mulai aktif di kota ini, yang kelak memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari rawa-rawa hingga kota metropolitan, Semarang kini menjadi salah satu pusat industri, perdagangan, dan pariwisata utama di Indonesia. Infrastruktur modern terus berkembang, namun sejarah dan budaya tetap dijaga. Simpang Lima, Kota Lama, dan kuliner khas seperti lumpia menjadi ikon yang memperkaya identitas kota ini. Dengan slogan, Semarang Hebat, kota ini terus melangkah maju, menghadapi tantangan masa depan dengan optimisme dan inovasi. Kini, Semarang bukan hanya kota dengan sejarah panjang, tetapi juga kota yang terus berinovasi dan bergerak maju. Dengan perpaduan antara masa lalu dan masa depan, Semarang tetap menjadi salah satu kota paling dinamis di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung konten edukatif seperti ini.